Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Saudaraku, kita akan mengambil ibrah pada pertemuan kali ini dari surat Yunus ayat 31. Kita akan baca kemudian menerjemahkan ayat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus ayat ke-31, katakanlah wahai Muhammad, may yarzuqukum minas sama'i wal ard, siapakah yang memberi rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Amman yamliku sam'a wal absar, siapakah yang puasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Wa may yukhrijul hayya minal mait, siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Wa yukhrijul mayyita minal mayyit, dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Wa may yudabbirul amr, siapa yang mengatur urusan ini semuanya? Fasayaquluna Allah, mereka akan menjawab, Allah yang mengatur semua ini. Fakul, lalu katakanlah wahai Muhammad, afala tattaqun, mengapa kalian tidak bertakwa kepada Allah? Mengapa kalian tidak takut kepada Allah? Saudaraku, ayat ini kita akan membaca tafsirnya. Bagaimana Allah SWT memerintahkan Rasulullah SAW untuk berkata kepada siapa? Mari kita baca. Qul ayyuhar rasul lihaula'il musyrikin, katakanlah wahai Rasul kepada siapa? Kepada orang-orang musyrikin. Ternyata orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah SAW, mereka menjawab, Allah yang menciptakan, memberi rezeki dari langit dan bumi, menghidupkan dan mematikan. Mereka menjawab Allah. Ternyata mereka tetap dikatakan musyrik, mempersekutukan Allah SWT, karena mereka hanya mentauhidkan pengakuan Allah yang menciptakan, memberi rezeki. Namun dalam beribadah, mereka tidak mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Mereka mempersekutukan Allah di dalam ibadah-ibadah mereka. Maka Rasulullah SAW diperintahkan Allah untuk berkata, membacakan ayat ini kepada mereka. Qul ayyuhar rasul haulal musyrikin, katakanlah wahai Rasul kepada orang musyrik, man yarzuqukum minas sama bima yunziluhu minal matar wa minal ardi bima yunbituhu fiha min anwa'in nabat wasyajar ta'kuluna minhu antum wa na'amukum wa man yamliku ma tatamatta'una bihi antum wa ghayrukum min hawasi as-sam'i wal absar aman dhal ladhi yamliku al-hayata wal mauta fil kauni kullihi yukhrijul ahya wal amwat ba'daha min ba'd fima ta'rifuna minal makhluqat wa fima la ta'rifun. Allah SWT yang menciptakan semuanya. Di sini Rasul diperintahkan untuk mengatakan kepada orang musyrikin, siapa yang menciptakan, memberi rezeki kalian dari langit, dari bumi, memberi mata kalian, memberi pendengaran kalian. Siapa yang menghidupkan dan mematikan dan menghidupkan kembali, siapa? Lalu siapa yang mengatur semua urusan? Wa man yudabbiru amras sama'i wal ard wa ma fihinna wa amrakum wa amrul khaliqa jami'an. Siapa yang mengatur urusan kalian? Siapa yang mengatur urusan di langit dan di bumi? Fasawfa yujibunaka bi anna alladhi yaf'alu dhalika kullihi wallah. Tentu dan pasti mereka menjawab, yang mengatur semua ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan jadi demikian. Fakul lahum, lalu katakanlah kepada mereka, afala takhafuna iqaballah in abadtum ma'ahu ghairah, apakah kalian tidak takut hukuman Allah jika kalian beribadah bersama Allah, kalian menyembah Allah, mengakui Allah sebagai pemberi rezeki, pencipta, yang menghidupkan, matikan, namun juga kalian
memberikan peribadatan kepada selain Allah, berdoa meminta kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, berbuat kesyirikan. Saudaraku, maka ayat ini, surat Yunus ayat 31 menggambarkan keyakinan orang musyrikin di zaman Rasulullah. Mereka tetap dikatakan sebagai orang musyrik, sekalipun mereka mengakui Allah memberi rezeki, mengakui Allah pencipta, namun mereka dalam peribadatan mereka memberikan kepada selain Allah. Maka ayat ini gambaran bagi kita semuanya, bahwasanya kita harus memberikan tauhid, mentauhidkan Allah SWT dalam segala hal, dalam rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Kita mengakui Allah yang memberi rezeki, menciptakan kita. Kita berikan peribadatan kita kepada Allah. Salat kita, hidup kita, mati kita, doa kita, semuanya kita berikan kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa uhyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, hidupku, sembelihanku, itu semuanya adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah bentuk mentauhidkan yang benar yang Allah perintahkan kepada Rasulullah SAW, diajarkan kepada seluruh umat manusia, yaitu mereka harus mentauhidkan Allah dalam rububiyah Allah, uluhiyah, dalam asma sifat, mentauhidkan Allah di dalam pengakuan Allah menciptakan rezeki, mentauhidkan Allah dalam beribadah, dalam peribadatan mereka harus memberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita lakukan, dan mari kita berusaha terus belajar, terus berusaha menggali ilmu, dan berusaha mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala aspek.